memanipulasi istilah, memanipulasi fungsi-fungsi kenegaraan bahwa kalau eksekutif atau pemerintah berbuat baik untuk rakyat, memberikan program-program kerakyatan, mengalokasikan anggaran yang besar untuk program-program kerakyatan yang tidak segera memberikan keuntungan ekonomi, mereka anggap negara boros, negara otoriter, negara totaliter, cuma ingin mengamankan suara dari orang miskin untuk pemilih berikutnya. Sikap Pak Prabowo untuk memberikan pada rakyat dari hasil efisiensi itu sikap ideologis. Sikap ideologis Pak Prabowo adalah APBN itu adalah mesin pemerataan. Iya. Kalau Anda, sikap ideologis Anda, APBN sebagai mesin pertumbuhan. Selama ini APBN sekedar mesin pertumbuhan. Gagal menyelesaikan persoalan kemiskinan struktural. Betul. Pak Prabowo sikap ideologisnya ada APBN mesin pemerataan. Mesin pertumbuhan di mana? Di Danantara. Danantara mesin pertumbuhan, APBN mesin pemerataan. Itu adalah sikap ideologis. Sampai salah satunya yang saya sesalkan, Pak Saiful Mujani pernah nulis di Twitter nih Bang. Ini perlu saya jawab di sini nih. Nulisnya gini. Program-program kerakyatan, ya jangan saya lupa kalimat persisnya, tapi kira-kira makan bergizi gratis, kampung nelayan, koperasi. Beliau istilahkan sebagai program gentong babi. Jadi gentong babi itu ada sebuah istilah, saya perlu jelaskan. Namanya dalam bahasa Inggris pork barrel. Gentong babi itu adalah satu istilah di mana anggota-anggota DPR membawa aspirasi dari daerah pemilihannya untuk buat masjid, buat gereja, buat jalan, buat jembatan, kemudian dimasukkan dalam struktur APBN. Nah, karena ini dibawa anggota DPR kan jadinya kecenderungannya hanya mungkin daerah di mana dia menang ya. Iya dong. Dimasukkan struktur APBN. Nanti ketika APBN jadi, dibawalah jembatan di daerah yang dia usulkan oleh anggota DPR. Itu namanya pork barrel, gentong babi. Dulu istilahnya karena anggota Kongres Amerika kalau nggak salah bawa gentong isi daging babi. Hanya untuk dapilnya. Tapi ambil dari APBN. Karena tugas anggota DPR kan memang bukan membawa suatu program sebenarnya. Anggota DPR kan memang bikin undang-undang. Bikin aturan dan bikin pengawasan. Dan Pak budgeting anggaran. Bukan membawa program. Tapi kalau pemerintah, pemerintah kan bawa program. Iya dong. DPR nggak boleh bawa program. Dia bawa pengajuan anggaran, pengawasan dan undang-undang atau peraturan. Eksekutif, eksekusi program namanya eksekusi pemerintah. Betul. Nah, ketika pemerintah mengeksekusi program untuk rakyat, makan bergizi gratis, segala macam, dianggap itu gentong babi. Kan aneh. Sesuatu yang dianggap gentong babi itu kan oleh DPR. Tapi kita dilakukan eksekutif itu halal. Halal. Ini maaf saya pakai perumpamaan ya. Itu tugasnya pemerintah. Tugas pemerintah. Maaf. Nah, itu dianggap oleh Pak Saiful Mujani, pemerintah melakukan politik gentong babi. Loh, itu kewajibannya. Kalau legislatif memang kontroversial, tapi pemerintah itu wajib. Sobat Panangian, sudah lama saya tidak jumpa sobat saya yang baik ini. Di mana dulu saya di Satgas Perumahan, kira-kira 6 bulan lah sebelum pelantikan kabinet. Dan saya sangat berbahagia karena beliau ini ditugaskan khusus oleh Pak Prabowo untuk menangani cita-cita Pak Prabowo, yaitu mengentaskan kemiskinan. Nah, nama lembaganya kalau nggak salah BP Taskin, nanti kita tanyakan. Selamat datang, Bung. Terima kasih, Ini Bang Panangian sudah mengundang saya lagi. Saya lihat terus beberapa kali, seminggu ini di mana-mana ada terus. Oh gitu ya. Saya sangat senang makasih. Karena gagasan-gagasan Anda ketika sebelum terbentuknya kabinet ya, saya sangat apresiasi sekali karena dukungan Anda pada pemerintahan ini, terutama Presiden Prabowo itu bagi saya sangat pas, sangat efektif. Karena apa? Beliau ini memang dari dulu cita-citanya sebelum saya dipanggil, saya ingin melihat rakyat saya tersenyum, kan gitu. Iya. Artinya pengentasan kemiskinan memang prioritas utama beliau itu kan. Nah, setelah ditugaskan Oktober, apa yang Anda lakukan? Ya pertama-tama kan kita ada secara hukum kita dilindungi
dilegalisir oleh namanya Perpres Peraturan Presiden tahun 2024 nomor 163. Tugasnya jelas. BP Taskin dibentuk oleh Presiden Prabowo pada waktu beliau memanggil saya ke rumah beliau di Kartanegara, ya coba mendefinisikan ulang apa arti miskin. Ya, karena jangan-jangan kita ini menganggap kemiskinan itu sekedar orang miskin nggak punya uang. Jangan-jangan bukan sekedar itu. Apa aja nih? Coba dirumuskan supaya kita jangan salah kaprah ya. Bukan melihat kemiskinan seolah hanya bisa selesai dengan tindakan-tindakan karitatif saja. Jangan-jangan ada persoalan yang lebih struktural, Pak Budiman. Ada persoalan sistemik begitu. Dan dari pertanyaan dan penugasan yang beliau sampaikan ke saya menunjukkan bahwa ya itulah persis seperti yang selama ini saya bayangkan, saya pikirkan tentang persoalan kemiskinan. Orang miskin itu bukan karena malas. Banyak orang desa jam 3 pagi dari rumahnya sudah ke pasar. Dulu saya SMA di Jogja, sering tuh dari Bantul orang miskin, petani-petani miskin naik sepeda dari Bantul ke Jogja. Ya, berpuluh-puluh kilo. Rajin mereka bawa sayuran, tapi saat pulang ke rumah ya rumahnya biasa-biasa saja. Tapi di lain pihak juga ada orang-orang yang secara fisik tidak banyak bergerak. Secara fisik tidak banyak bergerak, tidak banyak keluar keringat. Tapi pendapatannya, income-nya bisa ribuan kali lipat, ratusan kali lipat, atau puluhan kali lipat gitu loh, kira-kira begitu ya. Jadi menurut saya ini bukan soal malas gak malas. Banyak orang miskin yang rajin, tapi kok gitu-gitu saja. Artinya kemiskinan itu bukan sekedar kurang uang, bukan sekedar kurang rajin bekerja, ya. Katanya kan rajin bekerja pangkal kaya katanya ya. Ternyata ada tembok. Ada tembok yang menghalangi orang-orang yang rajin ini untuk sejahtera. Nah, kira-kira Pak Presiden membentuk BP Taskin adalah mengurai. Di mana temboknya? Berapa tinggi temboknya? Berapa ketebalan tembok yang menghalangi orang miskin yang rajin itu kok nggak kunjung kaya? Kalau perlu dijebol, bagaimana penjebolannya? Kalau mau diatasi, direnovasi, bagaimana renovasi rumahnya? Nah, tugas itulah yang pertama-tama kami lakukan dengan cara membuat rencana induk ya, sesuai dengan Perpres 163, dan sekarang sedang kami diskusikan dengan pihak Sesnek untuk rencana bagaimana itu dijadikan Perpres Peraturan Presiden, Peraturan Presiden tentang rencana induk percepatan pengentasan kemiskinan, ya menjadi kebijakan Presiden, sehingga itu nanti bisa menjadi tolak ukur seluruh kementerian dan lembaga, seluruh daerah. Begini loh cara mengentaskan kemiskinan di sektor pertanian. Kenapa petani kita masih banyak yang nggak punya tanah atau tanah yang sedikit? Kenapa harga-harganya tidak bisa memberikan keuntungan bagi petani? Kemiskinan di sektor tambang, kenapa di daerah-daerah yang tambangnya banyak justru banyak kesenjangan? Kemiskinan di sektor pendidikan, saya pikir Pak Presiden sudah mulai melakukannya dengan struktur sekolah rakyat, ya. Artinya apa yang menjadi rancangan di rencana induk kami, Pak Presiden sudah jalankan, dan itu menjadi salah satu program prioritas beliau. Dan kami sudah diskusikan dengan beliau juga rencana induk ini. Kemudian di sektor pendidikan, di sektor kesehatan, Pak Presiden sudah namanya cek kesehatan gratis. Jadi Bang Paningian, biasanya kan hanya orang kelas menengah yang sadar kesehatan ya. Yang secara rutin cek kesehatan, jantungnya ada sumbatan, ginjalnya, tekanan darahnya. Biasanya kelas orang kaya, Pak. Yang concern dengan kaya dan terdidik. Ini banyak orang miskin kita. Pertama, tidak bisa terjangkau untuk cek kesehatan gratis. Kedua, mereka udah terlalu sibuk dengan kerjaan, tuntutan hidup. Bagi mereka mikir cek kesehatan rutin itu mewah sekali. Pak Presiden menghadirkan kebijakan program cek kesehatan gratis setiap tahun. Di saat ulang tahun. Sehingga orang miskin bisa tahu kondisi tubuhnya setiap tahun. Ini kan luar biasa. Itu pemerataan. Luar biasa. Nah, inilah langkah-langkah Presiden seperti ini bagi sekelompok orang. Yang pertama pada dasarnya memang a priori suudzon, berprasangka buruk pada Pak Prabowo, ini dianggap sebagai pemborosan. Ya,
Kamu memperoskan padahal ini untuk rakyat loh. Iya, iya. Ya, jadi atas alasan-alasan itulah Pak Prabowo, saya kira Pak Prabowo nggak peduli ada orang benci atau tidak ya. Karena sebagai pribadi, saya berterima kasih, bukan berterima kasih karena saya jadi pembantunya di kabinet, bukan. Kalau itu kapanpun Pak Prabowo bisa mencabut posisi saya kan, karena hak prerogatif beliau. Tapi satu hal yang Pak Presiden nggak bisa cabut dari rasa terima kasih saya, juga yang nggak bisa dicabut oleh siapapun, kecuali Tuhan, yaitu ketika menghilangkan ingatan saya, yaitu apa yang dilakukan Pak Prabowo adalah proses mimpi-mimpi saya sejak kecil. Ya. Mimpi-mimpi saya sejak kecil, mimpi-mimpi saya sejak remaja, sehingga saya menjadi aktivis. Jadi saya terima kasih karena saya diberi kesempatan hidup lah ya. Diberi kesempatan hidup di usia saya yang sudah 56 tahun ini, pada akhirnya hidup di sebuah negara yang presidennya memperlakukan dan melihat kemiskinan secara serius dan menanganinya secara terstruktur, secara sistematis dan secara masif. Saya kira itu kegembiraan untuk saya juga. Kalau Pak Presiden mengatakan sebelum saya dipanggil saya ingin melihat rakyat tersenyum, saya juga. Cita-citanya sama berarti. Cita-cita saya bukan sekedar melihat rasa tersenyum. Karena orang miskin kan bukan cuma yang saya lihat tiap hari, tapi juga ada orang miskin yang nggak pernah saya lihat, mungkin di provinsi lain, mungkin di daerah lain. Saya kira-kira pernah juga berucap dalam hati, sebelum saya mati, saya ingin lihat Indonesia punya pemerintahan yang mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan ini secara serius. Karena masalah kemiskinan serius. Secara terstruktur. Karena masalah kemiskinan kita adalah struktur yang tidak adil. Struktural. Secara sistematis. Karena masalah kemiskinan kita diakibatkan oleh sistem sosial ekonomi yang tidak adil. Secara masif, karena kemiskinan kita bukan sekedar yang saya lihat sehari-hari di depan mata saya, tapi juga ada di tempat-tempat lain yang nggak pernah saya kunjungi dan saya kira ada. Ya, terstruktur, sistematis, masif, seilmiah itu. Nah, tadi menarik bahwa itu Bang. Iya, luar biasa itu Pak. Artinya pemikiran, cara berpikirnya Pak Prabowo sangat fundamental. Karena ditanya sama Anda, coba cari kenapa tembok yang membuat mereka tidak sejahtera itu, Pak Prabowo. tebalnya bagaimana, tingginya seperti apa, dan upaya apa yang membuat bisa. Dan berapa orang, berapa persen sebenarnya terpenjara di balik tembok itu, gitu loh. Luar biasa itu. Nah, tapi Anda bilang tadi ada sebuah perpres yang belum dikeluarkan, rencana induk itu. Iya, sekarang akan ya. Perpres BP Taskinnya sudah. Tapi sekarang perpres rencana induk, karena dalam Perpres 163 2024 tugas kami salah satunya pasal 6 bikin rencana induk itu. Makanya. Jadi kemudian ini harus diperpreskan begitu kan. Ini rencana induk ini kapan diperpreskan lagi? Sekarang rencana itu sedang kita diskusikan. Harusnya ya mudah-mudahan secepatnya lah sebelum taruh pertama tahun 2026. Iyalah, karena target Presiden di 2026 itu 0% kemiskinan ekstrim. Itu sekitar sekarang 2,2 juta orang. Ya, tapi rencana induk itu kan sudah menjadi semacam master plan kan? Master plan yang Anda temukan setelah ditugaskan setahun ya? Iya, kami rumuskan di BP Taskin. Kira-kira untuk menjawab permintaan dan harapan Pak Prabowo untuk mengatasi kemiskinan secara terstruktur, sistematis, masif, dan juga secara pribadi untuk menjawab keresahan saya sejak kecil dan remaja itu. Jadi bagi saya mengatasi kemiskinan bukan sekedar tupoksi dari atasan saya, tapi ini obsesi personal saya. Gitu, Bang Planenya. Jadi urusan pribadi juga bagi saya. Anda pasti akan lebih segar dan bugar walaupun 56, saya kira ya, ke depannya. Karena saya udah 66, itu masalah. Saya sudah 56. Saya 56 sekarang. Jadi saya bisa merasakan itu. Sebutannya lalu ya. Iya. Kelihatan masih segar juga. Justru itu. Saya ditempatkan Pak Hasyim di BTN. Dulunya saya mengomentari. Memang itu passionnya tuh. Iya, silakan mau dengar mau enggak. Sekarang
saya mengomentari direksi, harus begini ya, tektorial, persis kayak Anda, ketemu passion kita. Nah, kemudian Mas Budi, Anda kan melihat dari jangka waktu, katakanlah presiden ini kan sampai 2029, berarti masih ada 3 tahun lagi ya? 3 tahun lagi, berarti betul. Kemiskinan ekstrim pasti selesai lah ya? Di 2026 harus selesai kemiskinan ekstrim yang sekarang jumlahnya 2,2 juta. Ya. Lalu apa targetnya Mas Budi sampai 2029? Ini target presiden, bukan target sorry. Ya, yang ditugaskan presiden untuk mencapai target itu apa? Sekarang kemiskinan secara keseluruhan itu 8,5%. Ditargetkan untuk di 2029 tinggal 4,5 atau 5%. Tapi apa nggak terlalu ambisi itu? Apa tuh? Apa nggak terlalu ambisi? Saya pikir, nah ini angka ini. Rencana induk ini, Bang Panengian, rencana induk ini adalah hasil dari diskusi kita, perumusan kita di dalam internal BP Taskin. Kita juga diskusi dengan Bappenas, dengan KL yang lain. Dan ini cuma juga, tanggung jawabnya di Anda. Ya. Target itu kan? Nggak masalah. Karena begini, Mas Budi, saya potong. 8% ini angka yang tidak turun-turun jauh dibandingkan even dalam masa Pak Jokowi. Hampir angkanya nggak beda-beda. Ya, 9 bagi 8 lumayan lah. Cuma satu. Ya, artinya target kita kan 5% ya 2029 ya. Itu kan 3% turun dalam 3 tahun. Ya, makanya itu 3 tahun. Ambisius. Ya, menurut saya. Itu dulu pengentasan kemiskinan kan lebih pada menangani kemiskinan yang disebabkan terutama orang miskin dianggap sekedar tidak punya uang cash. Lewat BLT. Tidak ada akses pada kebutuhan-kebutuhan dasar mendesak. Hari ini kan beyond itu. Jadi setelah diredefinisi maka ketemu strategi untuk strateginya. Mempercepat ya. Ketemu strateginya. Ngerti. Jadi beda pendekatannya 10 tahun lalu dengan 5 tahun. Dan sekarang lebih terstruktur. Ya. Dulu masif. Dulu zamannya Pak Jokowi masif. Masif. Tapi tidak terstruktur. Bukan terstruktur. Tapi kurang banyak bicara soal sistem. Terstruktur dan masif. Nah, pendekatan yang diajukan Pak Prabowo selain sudah terstruktur dan masif yang oleh Pak Jokowi, sistematis. Kenapa? Karena ada sistem ekonomi. Jadi kalau gini ya, masif itu banyak. Itu Pak Jokowi sudah menyentuh itu. Ya, undang-undang desa dengan dana desa. Kan udah masif tuh 75.000 desa. Itu masif itu. Sebelumnya ada namanya BPJS, masif. Tapi sektor kesehatan saja. Sektor ketenaga kerjaan saja. Itu sudah presiden-presiden sebelumnya udah masifnya sudah struktur, sudah bahwa ada angka biaya kesehatan yang tidak terjangkau ditangani oleh negara sudah nih. Jadi ini berlanjut. Jadi Pak Prabowo meneruskan menambahkan sistematis. Sistematis artinya apa? Yang tertata, teratur dan melihat masalahnya ada seluruh arsitektur ekonomi kita. Kalau bukan sekedar sektor kesehatan saja, bukan sekedar sektor ketenaga kerjaan saja, makanya Pak Presiden bicara sektor kesehatan, gizi, sektor pendidikan, kemudian sektor sekolah rakyat, sektor kelautan, nelayan. Itu kampung nelayan. Kampung nelayan solusinya. Kemudian ada lagi sektor perumahan. Bang Panengian ini Anda harus bicara, bukan saya kalau soal ini. Ini Anda yang bicara. Kalau soal yang lain saya bisa. Anda lebih jagonya. Jadi kemudian sektor perumahan 3 juta rumah betul. Per tahun. Kemudian ada lagi sektor kesehatan tadi, kesehatan gratis. Kelembagaan yang penting nih Bang. Kelembagaan ekonomi, yaitu koperasi. Karena gini Bang. Kalau masif, penanganan kemiskinan secara masif itu membuatnya scalable. Meluas. Tapi kalau ditambahin selain masif adalah sistematis, maka penanganannya menjadi sustainable, berkelanjutan. So not only scalable but should be sustainable. Harus bukan secara meluas tapi juga berkelanjutan. Kira-kira begitu. Artinya berkelanjutan pada satu titik dia akan nol. Pada suatu titik akan nol. Apakah itu mungkin saja. Itulah kelebihan berkelanjutan karena berkelanjutan. Makanya Anda mau potong setengah dari 8 jadi 5 kan? Itu kan luar biasa itu. Ini kerja keras. Semoga tercapai. Dan alhamdulillah masing-masing KL sudah banyak bekerja sama. Pan RB juga sudah membuat
yang namanya reformasi birokrasi tematik. Iya. Menarik. Jadi nanti fiskal segala macam tunjangan pada pegawai birokrasi itu ukuran pertama adalah mampu nggak mereka mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Sebagai tema reformasi birokrasi tematik mengentaskan kemiskinan. Enggak, tapi oke, kalau dilihat dari tugas Anda ini sangat katakanlah berat atau tidaknya kan tergantung target-targetnya. Kalau menurut pandangan saya, apakah ada pengaruh BP, badan pengelola, badan percepatan dengan kementerian dalam soal status eksekusi, kemampuan eksekusi di lapangan. Nah, BP Taskem memang fokusnya terutama menyusun konsep, mengkoordinasikan, mengawasi, dan monitoring. Tugasnya itu dalam Perpres. Dan tugas-tugas lainnya secara khusus diberikan oleh Presiden. Nah, tugas khususnya kan belum. Kita tugas yang sudah tercantum saja, yaitu tugas monitoring, penyusunan konsep, perencanaan induk, monitoring, pengawasan, sinkronisasi, koordinasi, begitu. Yang menjalankan eksekusinya kementerian dan lembaga. Oh gitu. Ya. Jadi Anda punya akses ke semua lembaga. Ya kita berkoordinasi dengan banyak kementerian. Ya mau nggak mau kan? Ya mau nggak mau. Karena mereka kan harus support gagasan-gagasan Anda dalam rencana induk itu, ya dong? Bukan gagasan saya, tapi arahan Presiden. Yang Anda temukan lah, peta yang Anda dalam temukan. Betul, dalam ya dong? itu, ya. Berarti Anda kerja keras itu. Ya. Karena masalah di Indonesia, masalah birokrasi kan sudah persis itu menjadi berat. Catatan Bapak Presiden pada waktu rapat kabinet pertama. Tantangannya adalah mengentaskan kemiskinan. Beliau mengatakan dalam rapat kabinet paripurna pertama, birokrasi. Kalau saya sih idenya ya, kalau bisa Menko kemiskinan jadinya. Karena begini, enggak. Kalau memang kebutuhannya sistematik, terstruktur, sistematis, masif. Dan masif. Kalau memang masif sudah, terstruktur sudah, sistematisnya. Ya, itu dia. Berarti kan melibatkan semua lembaga. Dari apa yang bisa dilakukan lembaga-lembaga dan kementerian itu. Karena sistematis sudah menyangkut strategi. Iya. Kalau terstruktur ya organisasi. Iya, betul. Iya. Ya, jadi ya semoga lah tercapai 8 jadi 5. Itu dulu deh. Kita kejar. Kalau itu pasti kejutan lah kalau itu terjadi ya. Syaratnya apa? Program-program kerakyatan andalan Pak Presiden. Makan bergizi gratis, sekolah rakyat, sekolah unggul Garuda, nanti sekolah terintegrasi, cek kesehatan gratis, 3 juta rumah per tahun, operasi desa Kelurahan Merah Putih. Apalagi? Banyak ya? Ya, tapi itu udah cukup struktural itu. Itu sangat struktural. Iya. Itu sangat struktural. Itu udah bisa itu. Karena institusinya dibentuk. Iya. Koperasi kan membuat pelembagaan yang berkelanjutan, yang sustainable. Iya. Gitu Bang. Ini Pak Prabowo sih pakai istilah transformasi. Makanya sekarang kita bicara reformasi, Pak Prabowo mencanangkan setelah 25 tahun lebih reformasi, kita harus masuk ke orde transformasi. Orde transformasi itu apa? Percepatan, secara terstruktur, sistematis dan masif. Jadi transformasi sama dengan terstruktur, organisasinya, sistematis, strateginya, masif, efeknya, aktor dan efeknya. Iya, aktor dan efeknya. Percepatan, velocity. Iya. Ini sangat bisa dipertanggungjawabkan secara sains, secara saintifik nih, secara ilmu, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu. Tapi saya usulkan harus jadi Menko itu nanti, someday. Oke, gitu ya. Karena kita kan tahu ya, Mas saya Budi. belum berpikir malah itu. Saya Mas Budi gini. Saya di BPPN itu 5 tahun, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Oh dulu. Waktu itu, tahun 2000, kredit seluruh negara itu memberi kredit ke semua sektor 780 triliun. 80% itu masuk pada, ya bisa dikatakan bisnis yang non real. Yes, non UKMK. Oh. Berarti itu bisnis medium sampai big up. Nah, sekarang hari ini kita bicara, saya kan di Bank BTN. Saya lihat Bank Tabungan 8.400 triliun. Tapi modelnya sama, nggak ada perubahan yang signifikan. Hanya ke middle dan up saja. Ya, berarti kan persis yang Anda bilang tadi terstruktur
Jadi makanya saya tadi sangat appreciate Anda mengatakan hebatnya Pak Prabowo mendefinisikan kembali temboknya serba besar, tingginya serba besar, bagaimana untuk peruntukan. Itu kan luar biasa itu. Makanya saya bilang ini harus Menko nantinya, ya. Ketika nanti rencana induk ini sudah dilihat, disahkan, disosialisasikan ke semua lembaga. Saya kira ini penyakit Indonesia sampai hari ini. Kesenjangan sosial itu. Itu. Masalahnya, Ya. cara berpikir sebagian Nah, intelektual kita tidak seperti itu, ya Bang memang. pandangnya. Ya, karena mereka kan. Saya pernah diskusi. Ya. Jadi dengan seseorang ya, kayak gini, seorang jurnalis senior, ya kita apresiasi yang dilakukan Pak Presiden melakukan efisiensi. Kan dia tanya, kok efisiensi gimana sih kayak gini? Ya, nggak efisiensi kan untuk tidak boros, saya bilang gitu. Oh ya kita apresiasi, tapi jangan juga dialokasi untuk hal pemborosan yang lain. Birokrasinya nggak dibuat boros, tapi untuk pemborosan yang lain. Apa misalnya? Ya itu program makan bergizi gratis segala macam. Loh, begini Pak ya. Ini sikap Pak Prabowo untuk memberikan pada rakyat dari hasil efisiensi itu sikap ideologis. Ya. Kalau Bapak mengatakan bahwa efisiensi harus mendorong pertumbuhan ekonomi, sikap ideologis Pak Prabowo adalah APBN itu adalah mesin pemerataan. Iya. Kalau Anda, sikap ideologis Anda, APBN sebagai mesin pertumbuhan. Selama ini APBN sekedar mesin pertumbuhan. Gagal menyelesaikan persoalan kemiskinan struktural. Betul. Pak Prabowo sikap ideologisnya adalah APBN mesin pemerataan. Mesin pertumbuhan di mana? Di Danantara. Danantara mesin pertumbuhan, APBN mesin pemerataan. Itu adalah sikap ideologis. Selama ini APBN hanya sekedar untuk memfasilitasi pertumbuhan, tapi gagal untuk menjadi memfasilitasi mesin pemerataan. Pak Prabowo ingin ubah itu, gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, tapi oke. Kalau menurut saya berarti apa? Ada sesuatu yang kurang dari kita sebagai orang yang dekat dengan pemerintah. Bagaimana membuat sosialisasi gagasan-gagasan ini? Nah, saya Karena- coba melakukannya. Iya, karena ini sesuatu yang baru kan dalam pemerintahan. Oh, ini bukan sekedar sesuatu yang baru. Bukan. Ini kasarannya ini agama baru dalam arti masa baru lah ya. Itu maksud saya. Ya masa baru betul. Dalam pemerintahan Prabowo yang baru berusia 1,5 tahun ini banyak hal-hal yang ideologis sifatnya dan filosofis, tapi tidak diatur atau kurang meresap di masyarakat, even intelektual, terutama intelektual lah. Kalau masyarakat yang sudah menerima manfaat tadi, nggak usah ngomong banyak dia alhamdulillah punya. Tapi intelektual yang masih belum mampu memahami transformasi yang ingin dilakukan oleh seorang Prabowo, kan itu persoalannya. Yang makanya di media sosial itu kan, ini kan lebih kepada misunderstanding. Betul. Jadi pekerjaan yang baik itu harus disampaikan. Masalah begini, ada yang memang tidak paham, itu sangat mudah kita ajak bicara. Saya beberapa kali bertemu dengan orang yang nggak paham, tapi ketika saya jelaskan, akhirnya bisa paham. Ya. Tapi masalahnya adalah yang nggak mau paham dan nggak mau tahu. Ini juga ada. Ada lah. Juga. Itu selalu ada. Itu selalu ada. Tapi artinya oke lah, dalam demokrasi dimungkinkan. Iya. Tapi karena mewahnya pemikiran Pak Prabowo, visi misinya, sayang banget kalau ini ditolak tanpa dipahami. Ya kan? Maka tugas saya sebagai salah satu pembantu beliau adalah mencoba mengkomunikasikan dengan baik. Dari bahasa PhD sampai bahasa petani saya coba komunikasikan itu. Ya, makanya saya bilang dengan baik. Dengan baik. Ya, sesuai dengan target ininya. Customize. Ya. Ya, dan saya lihat itu memang ya. Karena zaman sekarang ini zaman yang orang selalu langsung bereaksi tanpa memahami. Memang itu zaman sekarang. Kalau dulu kan berpikir dulu baru bertindak. Kalau sekarang banyak kan bertindak dulu baru berpikir apa yang dilakukan sama dia. Ya, karena itu memang aspek-aspek emosional ini. Karena begini orang dalam kerumunan itu hanya bisa diyakinkan kalau kita juga bisa membangkitkan emosi mereka. Harapan, begitu ya, harapan seperti itu. Tapi sekali lagi bagi yang tidak mau tahu, urusannya udah berbeda tuh. Urusannya memang ini sikap ideologis mereka menganggap bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini tidak sesuai dengan yang mereka sebut prinsip-prinsip
prudent, yang nggak prudent bagi mereka, yang tidak bijak segala macam. Tapi sebenarnya bisa diperdebatkan gitu ya. Ya. Dan kami sangat terbuka bagi tatap muka, debat tatap muka, sangat terbuka. Ya, ya. Dan sikap-sikap itulah yang harus dimiliki oleh semua anggota kabinet, Pak. Karena mohon maaf, ini harus dimiliki oleh semua pendukung Pak Prabowo. iyalah anggota kabinet terutama. Karena bagaimanapun anggota kabinet itu kan koalisi. Ya, artinya kan semua tanggung renteng ini kan menghadapi tantangan dan menuju Tapi tentu sesuatu. tidak semua menteri ya dalam pengertian ini kan soal komunikasi juga ilmu tersendiri Bang Panangian. benar sih, benar. Ilmu tersendiri ya. Anda paham sesuatu belum tentu bisa mengkomunikasikannya. Nggak apa-apa, makanya ada Bakom. Makanya ada Komdiji. Makanya ada orang-orang seperti saya juga diminta untuk berbicara. Meskipun saya bukan Bakom ya. Tapi saya diminta bantuan untuk ngobrol, bertemu, berdiskusi dengan yang tidak setuju, tidak tahu, tidak suka, dan tidak mau tahu, ya kita hadapi juga. Ya. Masalahnya kalau yang tidak setuju masih bisa diajak bicara. Yang tidak tahu butuh untuk kita ajak bicara. Tapi yang seringkali di depan ini yang tidak mau tahu. Sukanya berbicara dengan mereka yang setuju dan pikiran mereka sendiri. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau menurut pandangan Anda dari kritik-kritik yang ada, lebih banyak yang mana yang nggak tahu, ya kan? Tak kenal maka tak sayang kan? Atau yang memang nggak mau tahu? Kira-kira aja, kira-kira. Bisa dicirikan gini, Bang. Coba. Bagi mereka yang mengkritiknya pada soal eksekusi, pelaksanaan, soal penyelewengan di lapangan, kecelakaan atau apalah ya, musibah-musibah, mereka adalah sangat tahu dan berkepentingan ini untuk sukses. Ada kritik seperti itu. Ini sebenarnya banyak nih. Ini banyak nih. Sangat tahu manfaatnya, berkepentingan untuk sukses, tapi mereka mengkritik pada pelaksanaannya. Itu bagus dong. Itu bagus. Ini bagus banget. Ini bagus banget. Ya. Dan pemerintah harus mendengarkan mereka. Harus mendengar mereka. Makanya saya salah satunya diminta untuk bertemu dengan mereka juga, ngobrol. Entah di debat terbuka, entah dalam pertemuan tertutup. Kira-kira begitu. Ini banyak. Ini paling banyak sebenarnya. Paling banyak ya? Banyak. Sering saya temui seperti itu. Kedua, tidak tahu apa yang menjadi filosofinya. Dasar-dasar ideologis, filosofi, nilai-nilainya. Itu lebih sedikit lagi ya? Lebih sedikit, mereka kayak gini kira-kira. Masa negara harus menjalankan program-program populis? Menjalankan populis. Bukannya kita harus efisien ya, katanya Pak Prabowo ya. Kenapa boros? Saya bilang, jawaban saya tadi itu. Pak Prabowo ingin menjadikan negara pertama-tama adalah mesin pemerataan. APB-nya sebagai mesin pemerataan. Kenapa buat Danantara? Itu untuk menjadi mesin pertumbuhan. Ya kan? Dijelaskan seperti itu karena masalah paradigmatik. Kalau kita berbicara cukup meyakinkan secara teori, mereka bisa menerima. Mereka bisa menerima atau minimal terdiam dan tidak membantah. Berarti positif dong? Ya, minimal terdiam dan tidak membantah lagi. Satu kita nggak tahu ya, kira-kira minimal terdiam lah ya. Yang terakhir ini adalah kadang-kadang memanipulasi istilah, memanipulasi fungsi-fungsi kenegaraan bahwa kalau eksekutif atau pemerintah berbuat baik untuk rakyat, memberikan program-program kerakyatan, mengalokasikan anggaran yang besar untuk program-program kerakyatan yang tidak segera memberikan keuntungan ekonomi, mereka anggap negara boros, negara otoriter, negara totaliter, cuma ingin mengamankan suara dari orang miskin untuk pemilih berikutnya. Sampai salah satunya yang saya sesalkan, Pak Saiful Mujani pernah nulis di Twitter nih Bang. Ini perlu saya jawab di sini nih. Nulisnya gini, program-program kerakyatan, ya diantaranya saya lupa kalimat persisnya, tapi kira-kira makan bersih gratis, kampung nelayan, koperasi. Beliau istilahkan sebagai program gentong babi. Apa tuh? Jadi gentong babi itu ada sebuah istilah saya perlu jelaskan. Namanya dalam bahasa Inggris pork barrel. Gentong babi itu adalah satu istilah di mana anggota-anggota DPR
membawa aspirasi dari daerah pemilihannya untuk buat masjid, buat gereja, buat jalan, buat jembatan, kemudian dimasukkan dalam struktur APBN. Nah, karena ini dibawa oleh anggota DPR kan jadinya kecenderungannya hanya mungkin daerah di mana dia menang ya. Iya dong. Dimasukkan struktur APBN. Nanti ketika APBN jadi, dibawalah jembatan di daerah yang dia usulkan oleh anggota DPR. Itu namanya pork barrel, gentong babi. Dulu istilahnya karena anggota Kongres Amerika kalau nggak salah bawa gentong isi daging babi. Hanya untuk dapilnya. Tapi ambil dari APBN. Iya. Itu memang bermasalah, itu kontroversial. Karena tugas anggota DPR kan memang bukan membawa suatu program sebenarnya. Anggota DPR kan memang bikin undang-undang. Iya. Bikin aturan dan bikin pengawasan. Anggaran. Dan Pak budgeting anggaran. Iya. Bukan membawa program. Iya. Tapi kalau pemerintah, pemerintah kan bawa program. Iya dong. Iya. DPR nggak boleh bawa program. Iya. Dia bawa pengajuan anggaran, pengawasan, dan undang-undang atau peraturan. Iya. Eksekutif, eksekusi program namanya eksekusi pemerintah. Betul. Nah, ketika pemerintah mengeksekusi program untuk rakyat, makan bergizi gratis, segala macam, dianggap itu gentong babi. Kan aneh. Sesuatu yang dianggap gentong babi itu kan oleh DPR. Iya. Tapi kita dilakukan eksekutif itu halal. Iya. Halal. Ini maaf saya pakai perumpamaan ya. Yalah, itu tugasnya pemerintah. Tugas pemerintah, Iya, maaf. iya. Nah, itu dianggap oleh Pak Saiful Mujani, pemerintah melakukan politik gentong babi. Loh, itu kewajibannya. Iya. Kalau legislatif memang kontroversial, tapi kalau pemerintah itu wajib. Maaf deh kalau maaf ya, kalau ada suami laki-laki perempuan, katakanlah berduaan sebelum menikah ya dalam tanda kutip haram lah ya. Iya. Tapi kalau sudah menikah ya wajib kan? Iya. Wajib dong. Iya. Betul. Nah, tiba-tiba ketika ada laki-laki dan perempuan udah menikah di dalam rumah yang sama, kok dianggap zina? Kan nggak bisa. Iya. Ini bagi saya manipulasi. Pelakunya beda, aktornya. Jadi bukan karena tidak paham. Seorang dokter ilmu politik lulusan Amerika dan guru besar, masa saya tidak percaya Pak Saiful Mujani bodoh. Iya. Saya juga tidak percaya. Saya tidak percaya. Tapi saya mulai percaya beliau ini manipulatif. Nah, ini harus saya jelaskan. Dalam konteks itu ya. Dalam konteks itu. Ada beberapa konteks lain juga. Iya. Khusus dalam konteks itu, kesalahan paling fatal oleh seorang profesor guru besar ilmu politik mengatakan bahwa kebijakan eksekutif itu sama haramnya dengan gentong babi. Padahal itu konteksnya untuk legislatif. Contoh yang belum jelas. Kemudian ada lagi yang lain-lain. Tapi nggak apa-apa. Saya senang. Yang berbeda. Tapi perbedaan itu bagusnya memang dipertemukan, didebatkan, didiskusikan. Kira-kira. Dan Pak Prabowo tidak menolak diskusi ya. Iya. Gitu kira-kira. Ya, jadi memang kalau saya lihat memang harus lebih banyak orang-orang kayak Anda untuk membuka debat itu. Karena kan ada semacam sikap dari para kritikus ini, campur yang belum tahu, yang memang punya niat baik, ingin sukses, tapi lihat pelaksanaan di lapangan melenceng, kritik keras, tajam. Wah, itu vitamin untuk kita itu. Itu vitamin sekali. Itu terima kasih untuk mereka. Saya katakan terima kasih. Betul. Sangat berterima kasih. Nah, untuk yang ini nih, Pak, emang perlu lebih banyak. Karena kan dalam era post-truth, katanya... Jangan terlalu banyak juga, nanti kemudian jadi rame ya. Iya, kalau makin beberapa sering, orang saja. Kalau makin sering diomongin, apalagi yang sikap manipulatif, itu akan membuat orang yang baik pun jadi buruk. Kan itu itu prinsip yang dikemukakan oleh propagandis Nazi, namanya Joseph Goebbels. Kebohongan yang diutarakan berulang-ulang akan dianggap kebenaran. Kan itu yang berbahaya. Jadi artinya kita berkepentingan sebagai orang yang tahu. Maka sederhana ukurannya, Bang. Ukuran sederhana. Mau nggak diajak debat? Mau nggak diajak diskusi? Kalau mau diajak debat, diskusi, itu artinya ada kebutuhan, ada niat untuk mengklarifikasi masalah. Dan kami terbuka. Saya senang. Saya itu punya prinsip gini, Bang Panengian. Ini prinsip ini terinspirasi dari kata-kata seorang fisikawan. Namanya Richard Feynman. Dia pernah ngomong kayak gini. Jika kamu datang ke sebuah ruangan, dan di ruangan itu, kamu menjadi orang yang paling cerdas, maka kamu masuk ruangan yang salah. Nah, saya memodifikasi kira-kira gini. Jika kamu punya ide, kemudian kamu masuk ke sebuah ruangan, dan di ruangan itu mayoritas setuju dengan idemu, kamu masuk ruangan yang salah. Jika kamu punya ide dan masuk ke dalam sebuah ruangan, dan di ruangan itu sebagian besar tidak setuju dengan ide kamu,
dan setelah kamu keluar dari ruangan itu, sebagian besar masih tidak setuju, kamu melakukan hal yang salah. Oh, Tapi jika kamu punya ide, ya, kemudian kamu masuk sebuah ruangan, ya, di ruangan itu banyak orang yang tidak setuju dengan ide kamu, tapi setelah kamu keluar, sebagian besar jadi setuju, nah kamu sudah melakukan hal yang benar. Makanya saya paling senang dalam sebuah ruangan di mana mayoritas nggak setuju. Janganlah kita masuk ke dalam sebuah ruangan di mana mayoritas sudah setuju. Itu namanya salah ruangan. Berkhotbah di depan orang-orang soleh, ya kan? Berkhotbah di depan orang-orang soleh, ya kan? Menggarami laut. Menggarami laut, ya kan? Kalau imam menurut imamnya Bang Panengan kan? Iya dong ya. Datanglah ke tempat-tempat pelacuran, datang ke tempat ini, dong. Iya, betul. Kiai yang baik tuh bukan nongkrong di pesantren aja, ke macam-macam, kira-kira gitu ya. Luar biasa. Jadi kalau orang mau datang ke sebuah ruangan yang mayoritas setuju, lo salah, nggak hebat-hebat amat gitu. Saya kira itu. Ya itulah sebenarnya kelebihan para aktivis seperti Anda ya. Kalau saya lihat ya, bukan memuji-muji, tapi ya berkomunikasi dengan terbuka itu sangat penting. Sangat. Ya, sangat jadi penting. jangan diam gitu loh. Oh, nggak boleh itu. Iya, kalau saya lihat kawan-kawan kita di dalam ini banyak yang diam. Nggak, saya nggak menyalahkan Bang. Oh bukan, masing-masing orang kan punya kabinet kan macam-macam latar belakangnya. Iya Pak, tapi harus ada dong sense of pembelaan ya harus ya. Cuma memang ini soal skill juga ya, soal skills ya, soal skill dan soal skills berkomunikasi juga. Justru yang saya lihat, mohon maaf nih, ini kan podcast sudah 3 tahun ya. Justru orang-orang yang skillful dalam komunikasi itu diam. Masa? Iya Pak. Nah, itulah makanya saya bilang Anda sangat saya apresiasi. Oh ya? Malah sudah berapa kali saya ajak sini, malah ya itulah contohnya. Padahal sebelum dulu waktu 3 tahun lalu, dia bukan main tuh. Setelah dapat kedudukan, enggak ini kritik saya kepada mereka ya. Dia justru bukan nggak pandai Pak. Pandai dia. Tapi ya itu lagi sense of pembelaan atau keikutsertaan dia di dalam. Saya pernah ada satu peristiwa gini. Waktu ramai diskusi demonstrasi Agustus, huru-hara Agustus tahun lalu. Saya kemudian datang ke sebuah stasiun televisi dan riuh rendah lah ya. Di tengah demo saya datang dan debat di situ lah ya. Ada mahasiswa macam-macam. Kemudian suatu saat saya itu beberapa waktu saya diapresiasi oleh Presiden. Saya bilang begini. Saya ketika membela Bapak Presiden itu bukan sedang membela Bapak Prabowo. Pertama, ya tentu saja saya sebagai anak buahnya ketika membela, kenapa harus dikasih ucapan terima kasih? Ketika saya membela atasan saya dan itu tugas saya. Itu kewajiban. Ya, kenapa harus terima kasih? Satu. Kedua, saat saya membela posisi pemerintah dalam soal isu yang kemarin ditutup dalam demo Agustus itu, saya bukan sedang membela Prabowo, saya sedang membela mimpi-mimpi saya juga. Iya, yang seperti Anda sebutkan tadi. Iya, saya sedang membela mimpi-mimpi saya. Jadi kalau program Pak Prabowo gagal, bukan sedang gagalnya program sebuah pemerintahan. Anda merasa gagal sendiri. Saya gagal. saya pelihara mimpi ini sejak usia 10 tahun. Iya. Udah 46 tahun. Berarti 46 tahun hidup saya sia-sia dong. Kalau ini nggak jadi kenyataan. Kira-kira gitu, Bang Paneng. Iya, saya ingat Anda dulu waktu dipanggil Pak Prabowo. Yang Anda bilang, ya saya lupakan masa lalu karena saya ingin melihat masa depan. Di hadapan beliau itu kan, begini, Anda sudah melihat. Ya, masa lalu kami sebenarnya tidak buruk-buruk apa, dalam artian yang membedakan hanya posisi politik. Iya, itu maksudnya. Posisi struktural aja. Kan dalam soal pemikiran. Iya, itulah. Rasa saya kami baca bukunya sama kelihatannya. Bukunya sama kelihatannya. Baca buku-bukunya sama. Beliau baca bukunya di barak, saya baca bukunya di tempat kos-kosan pergerakan mahasiswa gitu. Dan saya yakin itu, saya bisa melihat itu. Dan justru kemurnian pikiran ideologis akan kelihatan dalam situasi seperti sekarang. Kalau dalam situasi semuanya aman, ya kita hanya menduga, asumsi, begini-begini kan ya. Tapi begitu di situasi begini, baru ketahuan tuh. Ini ada istilahnya. Apa? Baptism by fire. Baptism by fire. Dibaptiskan oleh bara api perjuangan, kira-kira gitu ya. Ini semua filsuf semua ini. Ini pembaptisan oleh bara api perjuangan, Bang Panengian. Iya. Nah, kemudian, jadi kalau Anda lihat dari diskusi kita tadi, orang-orang yang seperti tidak mau tahu, mungkin ada yang manipulatif ya kan, tapi ada juga mungkin yang ikut-ikutan karena emosi. Nah, untuk ikutan itu,
saya juga tahu karena saya pernah jadi aktivis, tahu bagaimana cara mengelola dan meredam emosi begitu ya. Menarik. Saya juga coba bicara mereka, bahkan saya apa yang paling membuat kita bisa Bang Panengyan suatu saat ke Eropa. Jalan tiba-tiba lagi makan, terus ada orang ngomong Batak. Kenal nggak kenal Bang Panengyan masa kedatangan? Iya dong. Lay juga nih kira-kira gitu. Apa? Marganya apa? Atau buru apa? Saya sebelum saya buru ya. Kultural ya. Kultural. Makanya saya coba sekarang ini saya coba berbicara dengan bahasa Jawa yang saya pahami. Saya bicara dengan bahasa Sunda yang saya pahami. Menjelaskan program-program pemerintahan Pak Prabowo ini dengan bahasa daerah. Dengan bahasa daerah. Karena bahasa nasional itu membuat kita bersatu dan rasional. Tapi bahasa daerah, apalagi bahasa ibu ya, mendekatkan kita. Itu personal. Jadi customize itu, personal. Karena bagi saya, customize. Ya ini harus program Pak Prabowo ini sophisticated, kompleks, tapi sebenarnya hasilnya sangat bisa cepat dirasakan rakyat. Tapi kadang-kadang gini, Pak, the power of propaganda ya, apa yang dirasakan di lidah belum tentu sama langsung diproses oleh otak. Ketika dia dapat asupan yang macam-macam. Sebenarnya makanan ini pedes. Tapi ketika dapat asupan, itu makanan yang kamu makan tuh manis loh. Itu bisa berkurang pedesnya. Betul. Sama seperti kita kalau disuntik, waktu kecil disuntik, terus oleh dokternya, oleh perawatnya, aduh sayang, gini, nggak kerasa sakitnya, harus sakit kan? Ketika seorang perawat atau seorang ibu mengatakan disuntik, dan anak itu nggak nangis, itu kekuatan propaganda seorang ibu atau seorang suster lah itu. Jadi sering dirasakan konkret oleh rakyat, tapi bisa jadi rakyat akan diadu-adu nggak puas. Karena propaganda negatif. Nah, yang saya lihat propaganda positif kurang soal nasionalisme. Karena begini, ada aliran-aliran dana yang datang dari luar yang sudah terjadi di Eropa. Saya koreksi, Pak Prabowo lebih suka pakai istilah patriotisme. Patriotisme. Pak Prabowo sering pakai istilah patriotisme. Kita mempropagandakan betul. Patriotisme. Kita membangkitkan. Patriotisme. Kita perlu membangkitkan patriotisme, bukan nasionalisme. Ya sempit ya. Nah, yang saya lihat di dalam globalisasi ini kan banyak sekali orang yang memaksakan melalui modal yang disebut dengan soft power kan. Pemikiran-pemikiran yang supaya dia lupa identitasnya. Pokoknya kepentingan aja kita transaksi. Kan sebenarnya ini juga yang melahirkan pemikiran LGBT. Pemikiran-pemikiran yang pokoknya memperpandangan semua yang nilai-nilai yang sudah kita pegang dari dulu, dari masa lalu kita kan. Seperti bapak saya kan tentara, dia bilang begini. Kalau lampu kelebihan, matiin. Ini kan Indonesia jadi rugi nih. Nah itu kan kultur patriotisme kan. Itu patriotisme. Itu cinta tanah air. Tiba-tiba kita sekolah di Eropa, sekolah di Amerika, selalu kita cinta kepada apa yang dikatakan bapak kita. Tapi ada zaman sekarang, masuk ke kampus-kampus saya lihat, pemikiran-pemikiran yang betul-betul globalis. Kosmopolitanisme. Globalisme ya. Kosmopolitanisme. Ya. Yang tidak berakar. Ada seorang mahasiswa, saya lihat dimaki-maki, seorang pemimpin. Sementara saya punya mahasiswa 8.000 ini sudah menjadi IPO, sudah orang-orang yang ya settle lah kehidupannya lah. Bangga saya menciptakan lapangan. Ini orang ini, bagaimana masa depan orang ini? Belum dewasa aja udah berpikirnya udah nggak ada boro-boro patriotisme. Benar pun nggak gitu loh. Nah, berarti kan kita sedang diserbu oleh pemikiran-pemikiran anti patriotisme. Iya, saya kira ini suatu concern saya juga ya. Jadi gini, ini apalagi di era medsos ya. Ini concern saya ada dua sebenarnya concern saya, Bang. Kenapa dulu tidak aktivis? Kemiskinan dan kebodohan. Bagi saya, hari ini banyaknya informasi tidak membuat orang pinter. Tidak membuat orang cerdas. Mungkin membuat orang banyak tahu, tapi tidak membuat orang cerdas. Beda loh, banyak tahu dengan cerdas itu. Malah banyak orang yang bunuh gara-gara kalau terlalu semua terbuka. Beban. Jadi beban. Overloaded information. Memang perlu ada yang namanya etika dalam bermedia sosial itu. Dan saya pikir ini juga sudah disepakati di baik negara ya. Ini kadang-kadang sebagai intelektual kita berpikir kalau sudah diberlakukan di Eropa, sudah diberlakukan di negara barat, maka boleh kita lakukan. Kalau kita lakukan inisiatif nanti dianggap anti demokrasi. Di Australia 16 tahun ke bawah nggak boleh.
punya akun segala macam kan di Eropa segala macam ada aturan-aturannya ya. Artinya kita juga harus melakukan hal yang sama, Bang. Iya gitu ya. Panangnya. Iya, iya. Jadi Saya setuju. informasi karenanya ini menarik sekali. Makanya saya bilang sayang banget kita lagi punya presiden yang kebetulan suka belajar sejarah, suka belajar filsafat, suka belajar ekonomi, politik, strategi perang iya, tentu iya. saja. Kok nggak kita manfaatin? Terus kita ada yang berpikir jatuhkan saja. Kalau nggak bisa jatuhkan, kabur aja dulu kan gitu. Kan dulu sempat muncul ya. Iya. Hashtag kabur aja dulu. Indonesia gelap. Pertama gini, urut-urutannya nih. Urut-urutan narasi propagandanya. Coba. Indonesia gelap. Oh itu yang pertama ya. Indonesia gelap. Nah, habis itu. Kan Indonesia gelap kabur aja dulu. Ternyata udah kabur aja gitu kan. Bapak saya pernah ngomong gitu ya. Kayak kabur aja. Iya. Ya udah balik deh kan. Iya. Kulingin aja deh kalau gitu. Kan gitu. Jadi narasi kayak gitu tuh. Iya. Indonesia gelap, karena Indonesia gelap nggak usah lagi, kabur aja dulu. Ketika di luar juga terlunta-lunta, balik, ya kita gulingkan aja presiden. Kan gitu. Iya. Evolusi narasinya. Evolusi narasinya begitu. Ini ada sebuah narasi, sebuah plot, Bang. Iya. Makanya dalam komunikasi pemerintah pun harus dalam sebuah bentuk plot. Iya. Harus sebuah cerita. Iya. Harus sebuah cerita karena mereka juga sedang bangun cerita. Ceritanya adalah Indonesia gelap. Karena itu mari kita pergi. Ketika pergi juga nggak dapat apa-apa, malah perang, Eropanya bangkrut, ya kan? Barat juga lagi, Amerika juga lagi menurun, Eropa lagi menurun. Kan biasanya favorit mereka Amerika dan Eropa ya. Mereka pasti nggak berpikir kok kaburnya ke Cina, nggak berpikir gitu, nggak berpikir. Kaburnya ke Eropa, tapi Eropa juga lagi kesulitan energi, kesulitan gas, perang Amerika. Baik lagi, udah kita gulin aja presiden. Kan begitu narasinya. Ini sebuah cerita panjang. Ada si balik novel, ada bab judulnya Indonesia Gelap, satu bab kabur aja dulu, ketika nggak bisa kabur, bab gulingin aja presiden. Kan gitu ceritanya. Iya. Ya kan? Ini sebuah cerita siapapun penulisnya, ya kita harus cari tahu penulisnya. Dan kalau kita dapat penulisnya, saya akan dengan senang hati berdebat. Iya. Kecuali dia manipulatif, susah. Ya, kalau dimanipulatif kita tunjukkan pada orang siapa yang manipulatif. Kalau saya manipulatif, biarkan masyarakat menilai saya dan Pak Prabowo manipulatif. Begitu. Tapi itu adalah demokrasi. Bukan sekedar kebebasan berekspresi. Tapi keberanian membangun argumentasi di depan umum. Begitu, Pak. Luar biasa. Saya latihan debat soalnya oleh interrogator saya, Bang. 6 kali ditangkap, jadi 6 kali saya latihan debat. Jadi saya berlatih debat dari interrogator saya. Terima kasih untuk interrogator saya. Luar biasa. Dari SMA soalnya. Iya. Memang dulu Anda pernah bicara bahwa orang tua Anda dulu sebagai apa dulu? Sorry, lupa. Bapak sih bekerja di sebuah pabrik ban, ibu rumah tangga. Cuma ibu saya dulu ngajari saya tokoh-tokoh perang. Simon Bolivar, Genghis Khan, Napoleon itu saya kenal dari ibu saya. Tapi sangat intelek sekali. Bapak saya ngajarin saya tentang Nehru, Mao Zedong, Bung Karno, John F. Kennedy. Kalau bapak saya ngajarin tokoh politik, hebat, ya? Ibu saya ngajarin tokoh perang sejak saya SD itu. Nggak, memang. Nah, itu hanya pada saya, pada adik saya enggak. Anda nomor berapa? 1. Hanya ibu saya cerita tentang Napoleon, cerita tentang hanya Simon Bolivar. Kepada Anda aja? Kepada saya. Kalau yang lain-lain enggak? Enggak. Kalau pada adik saya cerita tokoh-tokoh agama, nabi segala macam. Ke saya, ibu saya, bapak saya tokoh politik, tokoh profesi perang. Bapak dulu apa? Manajer di satu pabrik ban Amerika di Goodyear di Bogor. Oh iyalah. Iya, dia pemikiran. Kalau beli buku pasti ngajak saya. Tapi nggak pernah ngajak adik saya. Adik saya nggak pernah ngajak. Jadi dia melihat bakat leadership kali ya. Nggak tahu lah ya. Saya suka bertanya. Hanya orang tua yang bisa melihat itu. Kita malah bisa melihat ke atas, Pak. Mungkin bapak saya tahu. Saya tiap hari selalu rebutan koran sama dia. Rebutan koran tuh. Rebutan koran sampai saya robek gitu. Saya tiap hari SD suka rebutan koran. Dia tahu betul saya tuh suka rebutan. Kamu orang tua belum baca, kamu baca dulu sini. Saya berobek lagi gitu. Kira-kira gitu lah. Iya. Jadi memang saya lihat memang Anda memiliki kesamaan pandangan dengan Pak Prabowo soal kemiskinan, soal pengentasan kemiskinan. Nah, saya nggak GR, bukan soal kemiskinan, tapi soal geopolitik juga. Ya, karena kita kebetulan kemiskinan karena enggak konsep Anda namanya penugasan lah. Tapi tahu nggak? Kalau latar belakang, saya satu-satunya alasan saya kenapa dukung Pak Prabowo, tahu nggak? Alasan geopolitik sebenarnya.
Iya. Oh, Pak coba Hasan, jelasin. tahun 2023 saat saya datang ke kantor, bukan kantor rumah beliau di Jakarta Negara, ketika saya mengatakan saya pengen Pak Prabowo bersatu dengan PDI, waktu itu kan masih PDI ya, Iya, iya. satu tiket lah ya. Alasan saya geopolitik, situasi dunia sekarang ini butuh pemimpin seperti Bapak. Makanya saya datang ke sini, Bapak kalau bisa dengan PDI berpasangan kira-kira gitu lah ya. Waktu itu ya. Iya, iya. Walaupun nggak jadi. Iya, iya, iya. Artinya alasan geopolitik, Bang. Tapi kemudian tugasnya kemiskinan gitu. Nah, tapi oke, iya, iya. Oh iya dong, enggak, karena Anda udah mengakui dari SMA juga Anda. Oh, iya dong. Konsul saya. Iya dong, curiosity Anda tentang kesenjangan tuh sama dong. Oh iya, sama, ya, udah sama, cita-cita itu. Tapi maksud saya gitu loh. Personal. Geopolitik seakan-akan Anda ada mimpi tentang dunia yang sekarang dari soal geopolitik. Bukan mimpi dunia. Ini Atau bayangan. Saya itu, Bang, sebelumnya. waktu SD itu suka dua hal. Nah. Sejarah sama geopolitik. Oh. Suka nonton dunia dalam berita. Iya, betul. Modalnya dunia dalam berita saya baca koran, perang di Lebanon, perang di Afghanistan, perang Vietnam Kamboja, perang saudara di El Salvador. Itu suka baca tuh waktu itu. Iya. Suka baca tuh. Sejarah saya suka baca juga. Enggak, tapi saya sedikit perjelas. Waktu Anda ketemu beliau di Kartanegara, tadinya ingin membangun hubungan antara PDIP dan geopolitik yang Anda lihat itu apa? Bahwa kenapa Prabowo Anda yakin bahwa beliau ini bisa... Saya udah melihat ciri-ciri bahwa akan ada perubahan peta dunia besar-besar. Oh. Amerika nomor 1, runner up-nya tuh udah tipis banget. China ya. China udah tipis. Kayak pertandingan PSG lawan Bayern Munchen. Iya. Jadi Anda udah punya... Saya lihat Cina itu masih kalau runner up-nya jaraknya jauh, masih aman lah. Aman. Ini Cina nih runner up-nya udah beda tipis, beda 1 gol aja. Bahkan mungkin sudah lewat sebenarnya diam-diam. Dan dalam keadaan kayak gini, ini pasti akan ada bentrokan. Kalau jauh, kalau jarak 1 sampai 2, oke. Oh. Saya lihat, Cina gini loh. Ini bentrok ini. Jadi saya harus mengatakan, Anda kan saya dengar tadi ada juga tugasnya kan, jadi cuma 1 jam. Oh iya, udah lewat ya. Saya bisa simpulkan memang Anda mendapatkan tugas yang tepat karena pengakuan. Mudah-mudahan bisa berhasil ya. Nah, kalau Anda menurunkan 3% dalam 3 tahun itu luar biasa. Bukan saya. Ya bukan. Kalau tim Anda dengan kabinet. Ya. Karena Anda koordinasi kan. Tapi untuk 5 tahun ke depan ini layak diusulkan jadi Menko.